telah dikirim ke seluruh Indonesia. 2 jemaah telah dikirim ke Turki. Tinggal kita, Pak. Apa yang mau kita korbankan lagi supaya kita bisa keluar lebih jauh lagi, Pak? Kalau kita keluarnya dekat-dekat aja, Pak, sedikit. Dekat apanya dia? Dekat pahamnya. Tapi kalau semakin jauh kita pergi berangkat kepada Allah, maka pahamnya akan semakin dalam pula terhadap agama. Sedikit kita korban untuk agama, maka sedikit pahamnya untuk agama. Maka sejauh mana seorang itu mengamalkan agama, maka sejauh itu akan paham dia terhadap agama. Tapi kalau hari ini orang menghitung-hitung bagaimana korban dia untuk agama ini, maka Allah nanti akan hitung-hitung juga memberi rezeki kepada dia. Maka kita sampai, Pak, niat kita, sejauh mana niat kita, maka Allah akan hantar sejauh itu kita. Tapi kalau hari ini kita niatnya dekat-dekat aja, ya Allah hantar sampai situ lah. Ya kan? Hari ini seluruh orang bergerak, seluruh manusia bergerak. Yang bergerak itu memberi manfaat, Pak. Kalau air tak bergerak, maka air akan mengendap, Pak. Air berubah warna. Berubah warna air itu. Setelah berubah warna, maka akan menjadi bau, Pak. Nggak dipakai lagi sama orang. Nah, hari ini kalau seorang ahbab-ahbab, ya kan, orang-orang awam nggak mau juga bergerak untuk agama ini, maka lambat laun akan apa? Akan diasingkan oleh orang-orang. Kenapa? Nggak ada agama, nggak mau memperjuangkan agama, nggak mau menyampaikan agama. Orang yang menolak agama itu bukan membangun masjid, bukan memberi makan anak yatim, bukan menyantuni panti asuhan, bukan. Tetapi bagaimana agama ini disampaikan, menyampaikan agama, mengajak seluruh manusia agar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, Pak, menolong agama Allah. Kalau hari ini fisik masjid dilempar dan kacanya pecah, maka satu kampung ini akan marah kepada kita. Tapi hari ini berapa banyak orang-orang dalam rumah orang Islam telah meruntuhkan daripada agama. Berapa banyak hari ini dalam rumah itu ada 3 orang laki-laki, 1 yang sholat, 2 yang nggak sholat. Maknanya apa? 1 yang mendirikan, menegakkan agama, 2 orang yang merobohkan agama. Maka hari ini kalau ada orang tua yang nggak pikirkan bagaimana ahli keluarganya itu sholat, taat kepada Allah, maka apa? Maka apabila 1 orang nanti mati, orang tua mati, maka akan terjadi 2 kematian dalam rumah tangga. Apa itu? Yang pertama kematian orang tua, dan yang kedua adalah kematian agama dari rumah itu, Pak. Keluar agama, nggak ada lagi agama dari rumah itu. Kenapa? Karena matinya nggak pernah diajarkan bagaimana ada agama, hidup agama dalam kehidupan rumah. Bagaimana ada kehidupan agama dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, takaza telah dibentangkan di hadapan kita. Kita tinggal sambut aja, Pak. Ini tahun takaza aja, bukan tahun apa lagi. Tahun takaza nanti, ya kan? 4 bulan, yang belum 4 bulan segera 4 bulan. Jangan mati sebelum 4 bulan. Nah, kalau mati sebelum 4 bulan nggak bisa jawab pertanyaan kubur nanti kalau mungkin. Segera 40 hari, yang belum 40 hari sebelum di 40 hari kan. Ya kan? Segera 3 hari sebelum 3 hari, yang belum pernah 3 hari sebelum di 3 hari kan. Kenapa? Bakal di 3 hari kan juga kita nih, ya kan? Cuma 2 perkara aja yang mau kita kejar, hidup mulia atau mati syahid. Cuma 2 aja. Apalagi dipikirkan, ya kan? 2 perkara yang mengejar kita, kematian dan rezeki. Rezeki senantiasa mengejar kita, Pak. Mengejar kita, bukan kita mengejar rezeki kita. Rezeki mengejar kita. Jauh mana habis rezeki kita, maka kita akan mati. Begitulah kematian kita. Maka di Allah Subhanahu Wa Taala, kita niatlah, ya. Belum 3 hari segera 3 hari, belum 40 hari segera 40 hari, udah 40 hari segera 4 bulan, ya kan? Udah 4 bulan segera 6 bulan atau setahun, ya kan? Istiqomah dalam dakwah, ya kan? Maka bagaimana jadikanlah diri kita ini. Apalagi coba yang mau kita tunggu? Kita nggak tahu kapan kita mati. Kita pun besok pagi, kita pun besok lusa, kita pun besok beberapa hari ke depan, nggak tahu kita, ya kan? Tapi kehidupan yang paling baik itu adalah ketika kita keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu aja yang bisa saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Sidik meneh. Sitok meneh. Sekedap. Sitok meneh. Sekedap. Siji. Oh. Siji meneh. Siji. Bismillahirrahmanirrahim.
manzilatu man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar yaumal qiyamah. Wa akhrajal Baihaqi wa an-Nafashu fi mu'jamihi wa Ibnu Najjar an Waqid bin Salamah an Yazid ar-Rafashi an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi aqwamin laysu bi anbiya'a wa la syuhada yaqbituhum yaumal qiyamah al-anbiya wa syuhada binazalihim bimanazilihim min Allah ala manabir min nurin yu'rafun. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala alladziina yuhabbibuna ibadallahi ila Allah wa yuhabbibuna Allah ila ibadi wa yamshuna 'alal ardi nushan. Faqultu hadza yuhibbullah ila ibadi fa kayfa yuhabbibuna ibadallahi ila Allah wa la ya'murunahum bima yuhibbullah wa yanhaunahum amma yakrahullah fa idza ata'uhum ahabbahumullahu azza wa jalla. Tempatnya orang, kedudukannya orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran pada hari kiamat. Ini satu kedudukan, satu tempat nanti Allah SWT tempatkan kepada orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian, ada nanti suatu saat satu golongan, satu kaum yang mereka bukan daripada golongan-golongan para nabi dan juga bukan daripada golongan orang yang para syuhada, yang mana nanti pada hari kiamat para nabi, para syuhada iri dengan orang-orang tersebut, yang mana dengan kedudukannya yang Allah SWT berikan. Pada hari kiamat nanti Allah SWT, yang orang-orang tersebut akan dikenali dengan mimbar-mimbar yang terbuat dari nur. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu orang-orang yang mengusahakan bagaimana orang-orang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berjalan di atas bumi, di atas tanah yang bumi ini yang menunjukkan kepada kebaikan. Maka Sayyidina Anas bertanya lagi, ya Rasulullah, aku belum paham memahami perkara ini, yaitu yang mana orang-orang yang mengusahakan agar supaya Allah cinta kepada hambanya, dan bagaimana orang yang hambanya dicintai oleh Allah. Bingung, Sayyidina Anas bingung, siapa itu? Maksudnya gimana orang-orang yang supaya dicintai oleh Allah dan Allah cinta kepadanya? Maka Rasulullah SAW menjawab lagi, yaitu orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, kepada perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan orang-orang yang melarang, mencegah daripada perkara-perkara larangan-larangan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila mereka mengikutinya, maka mereka akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Pak, saya dengar satu hadis, satu kisah para sahabat, yang mana Rasulullah SAW bersabda tentang kedudukan orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Itulah orang-orang dakwah wa tabligh, ya. Seperti kita ini. Maka kita bersyukur. Mudah-mudahan Allah SWT tempatkan kita, Allah SWT dudukkan kita di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yang dikenal oleh para yang tidak dikenal, yang dikenal dengan menaiki mimbar-mimbar terbuat dari nur, sehingga para nabi, para syuhada itu iri Pak dengan orang-orang yang dakwah ini, dakwah tabligh. Iri karena mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Maka daripada itu, niatlah kita, insyaallah ya, istiqomah terus, dakwah terus, insyaallah. Mengajak terus orang-orang, walaupun kita bagaimanapun keadaan kita, di mana saja, mau kita di sini, mau kita di rumah, tetap ajak kepada orang kebaikan, insyaallah. Insyaallah. Mungkin itu tadi bisa saya sampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.